kita punya ekspektasi terhadap acara tersebut, gitu ya. Makanya harus kita jaga, harus dengan penuh tanggung jawab untuk mensukseskan acara ini, ya. Oke, selanjutnya, kira-kira apa sih syarat untuk menjadi seorang MC? Ada yang bisa membantu, yang mau jadi relawan, silakan. Silakan, Mas Taufik. Ya, Mas Taufik. Ini yang aktif nanti mungkin dari Safira ada hadiah kali ya. Kalau nggak ada nanti kakak lah ya kasih coklat atau apa gitu ya. Oke, Mas Ya, Taufik silakan dari Kebumen tadi ya. iya Kak, betul Kak, saya dari Kebumen. Oke, silakan Mas Taufik. Gini Kak, untuk syarat menjadi seorang MC yang itu yang pertama adalah penampilan Kak. Yang itu penampilan itu harus dijaga ya. Jadi kita menyesuaikan apa ya acara kalau semisal acaranya pernikahan kita harus apa ya menyesuaikan penampilan. Itu yang pertama penampilan. Yang kedua kita harus bersih ya kan dan rapi. Itu yang paling apa ya menonjol ketika kita mau dengan sebuah acara kita harus bersih dan rapi. Terus yang ketiga yang apa yang tadi kakak sampaikan itu disiplin. Nah itu juga sebagai poin penting ya kan, itu disiplin. Jadi harus tepat waktu ketika acara mulai jam 8, sebisa mungkin kita jam 7 atau jam setengah 8 sudah standby di acara. Terus yang selanjutnya itu adalah eh, bisa menguasai materi, data, dan audiens. Nah itu yang menjadi syarat penting Kak. Itu saja Kak dari saya. Oke, ada satu lagi Ayunin. Mbak Ayunin silakan. Kira-kira apa Iya, syarat menjadi seorang MC? halo Kak, Ya, terdengar suara silakan. saya? Oh ya, dengar. Ya, terlepas dari tadi yang Mas Taufik bilang, kita tuh sebenarnya yang paling utama sih kalau menurut saya untuk menjadi seorang MC itu adalah komunikatif. Percuma kita punya penampilan yang bagus, tapi kita nggak komunikatif ya, bisa blank di tengah. Itu sih yang pertama. Terus lagi selain itu, biar yang tadi dibahas sama Kak Ica juga, sebenarnya kita juga harus percaya diri sih, karena kita harus berhadapan dengan orang yang banyak. Dan itu perlu mental yang sangat kuat sih menurut saya. Terus juga lagi yang paling penting adalah ekspresi suara. Nah itu kita harus bedakan mana posisi kita ketika ngobrol dengan teman dan mana ketika kita ngobrol dengan banyak orang. Dan apa ya, sebenarnya banyak sih. Cuma mungkin itu aja sih yang menurut saya yang penting. Makasih Kak. Oke, terima kasih Ayunin dan juga Taufik tadi ya. Kakak bisa ambil kesimpulan tadi dari jawaban rekan-rekan itu ada ekspresi, betul memang kita MC itu harus ekspresif ya. Jadi yang disampaikan Mas Taufik tadi itu tentang bagaimana kita berpenampilan, kemudian kita juga harus bersih, itu biasa kita kalau di master dan protokoler ya, Master of Ceremony of Protokoler, itu biasa kita sebut dengan personal hygiene. Itu nanti di hari kedua rencananya, besok malam kakak akan bahas tentang grooming, personal grooming dan juga personal hygiene. Bagaimana cara kita berpenampilan, kepribadian kita dalam menjadi seorang MC, dan juga personal hygiene baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, kalau tadi yang dari Ayunin, itu harus komunikatif, betul sekali, kemudian harus percaya diri, dan juga harus ekspresif. Ya, itu betul semuanya. Oke, kita akan buka, kira-kira syarat yang pertama apa? Oke, inilah syarat yang pertama. Memiliki kepribadian yang baik atau good attitude. Ini nomor 1. Ya, kenapa good attitude kakak letakkan di nomor 1 is number 1? Karena apa? Orang yang penampilannya menarik, orang yang suaranya bagus, orang yang penuh dengan percaya diri dan dia ekspresif, tapi kalau dia bad attitude, maka orang tidak akan pernah melirik dirinya. Ya, kita menjadi MC, menjadi pembicara atau apapun itu profesi kita, kalau kita bad attitude atau attitude kita jelek, maka tidak akan pernah dianggap atau orang itu sudah akan langsung defend. Karena kita secantik apapun, seganteng apapun diri kita, kalau attitude kita jelek, maka tidak akan dianggap. Jadi nomor pertama itu kita menjadi MC harus good attitude. Ya,
Good attitude bagaimana Kak? Itu sekiranya teman-teman sudah paham ya, karena kita sudah sama-sama dewasa, kira-kira hal yang boleh kita lakukan dan hal yang tidak boleh kita lakukan, kita sama-sama tahu. Oke, selanjutnya. Nomor 2, kira-kira apa Kak? Penampilan yang atraktif dan simpatik. Ya, jadi kita menjadi seorang MC, diri kita selain daripada penampilan kita secara outfit ya, secara outfit kita itu oke, penampilan kita juga harus atraktif dan juga simpatik. Jangan kita menjadi MC itu yang antipatik, yang nggak simpatik. Jadi kalau ada audiens tiba-tiba bertanya, Mbak atau Mas, toilet ini di mana ya Mas ya? Mas, abis ini acaranya apa ya? Dan lain sebagainya. Kan kalau kita menjadi MC, pasti semua audiens itu akan bertanya tentang acara itu, apapun itu bentuknya, pasti bertanya ke kita. Karena apa? Karena kita sebagai center. Ya, kita sebagai center, maka kita akan dijadikan sebagai pusat perhatian, bertanya apapun itu akan ke kita. Maka kalau kita tidak atraktif dan kita tidak simpatik terhadap audiens kita, maka kita tidak akan dianggap. Maka selain dari penampilan grooming kita yang oke, kemudian outfit kita oke, itu penampilan kita juga harus atraktif dan simpatik, di dalamnya juga harus sigap, kemudian harus tangkas dan lain sebagainya. Jadi jangan jadi MC itu yang lemot ya, yang lemot, gerakannya itu lambat ya. Pokoknya kayak putri keraton kayak gitulah ya. Karena kan kita bukan putri keraton ya. Jadi gerakannya itu harus atraktif, gerakannya itu harus sigap, harus tangkas gitu ya. Jadi kalau ada perubahan acara atau apapun itu harus sigap, harus tangkas, harus cerdas. Jadi MC itu harus smart juga. Oke, selanjutnya slide yang berikutnya kira-kira apa Kak Ica? Memiliki wawasan yang baik dan luas. Jadi kita lihat konsep acaranya. Kak, kalau kita tiba-tiba diminta untuk nge-MC di sebuah acara talk show gitu ya, atau mungkin bedah buku, atau seminar, atau apapun gitu, maka coba kira-kira pembicara kita ini siapa sih gitu ya, pembicara kita atau moderator kita siapa sih kira-kira. Kita searching di Google atau mintakan CV-CV mereka. CV-CV mereka. Kemudian kalau tiba-tiba sebelum nanti kita perform ya, itu ada tarian untuk welcoming gitu, untuk ucapan selamat datang kepada audiens. Nah, kita searching jenis tariannya apa, filosofi dari tariannya tuh apa. Kita searching tuh di Google. Ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak mandek. Supaya kita ini menjadi MC punya banyak wawasan yang baik dan juga luas. Gitu. Jadi kira-kira dari acara itu, dari rundown acara yang sudah dikonsepkan oleh kita, kira-kira hal-hal apa yang perlu kita cari data-data sebagai data penunjang dan juga data tambahan. Oke ya. Selanjutnya, memiliki kemampuan komunikasi dan berbahasa yang baik. Jadi komunikasi, betul tadi, komunikasi, memiliki kemampuan komunikasi dan berbahasa yang baik, itu maksudnya kita sebagai MC itu harus komunikatif. Ya. Jadi boleh Kak, boleh nggak sih MC itu kita lihat skrip atau lihat catatan kita? Boleh, nggak ada yang melarang, tidak ada yang melarang. Even itu menjadi presenter di televisi atau news anchor dan sebagainya, beliau juga, mereka juga pasti ada yang namanya kerangka poin-pointersnya itu sudah ada itu ya. Jadi memiliki kemampuan komunikasi dan berbahasa yang baik. Makanya itu harus dijaga komunikasinya dari good attitude dan juga komunikasi yang kita lontarkan menjadi seorang MC itu juga harus yang bagus. Oke, selanjutnya kesigapan dan proaktif. Ya itu tadi yang Kakak sampaikan, harus sigap dan proaktif. Jadi jangan lemot, jangan lesu, lunglai. Kita menjadi MC sebagai pusat perhatian, sumber daripada center daripada acara itu, tapi audiens melihat kita kok matanya sayu ya, udah kayak baru bangun tidur, tidak tersenyum gitu. Nah, nanti kita MC pun harus belajar bagaimana caranya kita berbicara sambil tetap tersenyum.
Itu ada teknik-tekniknya. Jadi kita berbicara, tapi kita tetap tersenyum. Kita lihat belajarnya melalui apa? Lihat di cermin. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebentar ya. Assalamualaikum. Nah, ini yang kakak akan tampilkan MC kakak kemarin pas acara Bishare ini dihadiri oleh tadinya Pak Presiden Jokowi, tapi beliau tidak hadir, kemudian dihadiri oleh Wakil Presiden, tapi ternyata jadinya tapping. Sorry, tidak jadi ini, tidak jadi online ya. Kita coba lihat. Mana sih? Sorry. Oke, kakak putarkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ini semuanya. kita acara hybrid. Salam sejahtera, Online dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dengan tema The Growth of Indonesian Business and Investment Ecosystem Through Technology. Dengan tema potensi pertumbuhan UMKM dan pelaku ekonomi syariah di Indonesia yang akan disampaikan langsung yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami silakan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi produsen halal terbesar dunia. Kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, silakan. Dengan securities crowdfunding, investor juga bisa yang membutuhkan dana dapat mudah di matchmake, dipertemukan melalui suatu platform. Yang akan langsung disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MBA, MMT, disilakan. Program tersebut tentunya untuk meringankan dampak pandemi terhadap UMKM dan melalui program dari sisi permodalan. Congratulations, kami ucapkan selamat atas peresmian peluncuran dari Bishare Mobile Apps dengan hashtag semakin mudah berinvestasi dalam satu genggaman. Oke, itu ya sekilas MC kakak kemarin pas acara Bishare. Ini acara tahunan, acara tahunan Bishare ini salah satu startup yang memang sekarang lagi booming ya untuk investasi. Jadi perusahaan investasi. Jadi dihadiri oleh, ini acaranya hybrid ya. Acaranya hybrid, online dan offline. Itu, nah rencana di bulan Oktober ini itu akan diadakan acara yang sama, tapi ini benar-benar offline. Jadi betul-betul offline dan acaranya di Mall Casablanca di atasnya. Itu kan ada hall-nya yang besar ya, insya Allah di situ juga. Oke, sekarang ini yang perlu teman-teman ketahui, Kak, teknik dasar. Ini kakak berbicara teknik dasar kita MC ya. Kira-kira teknik dasar untuk menjadi MC itu apa aja sih, Kak? Oke ya, yang pertama. Yang harus teman-teman pahami, yang pertama itu konsep acara. Jadi kalau semua Syafira diminta buat MC. Harus tanya nih, kira-kira konsep acaranya mau seperti apa? Sama tuan rumahnya, siapa PIC-nya? Jadi kalau kita diminta untuk MC, pegang satu orang untuk kita jadikan sebagai PIC dari pihak sananya, panitia. Supaya apa? Supaya tidak ada miskomunikasi gitu. Karena kakak sering ya terjadi miskom di lapangan. Karena apa? Itu tadi banyak yang ingin show up gitu. Maka pada saat briefing final, kakak sampaikan, saya pokoknya apapun hanya
dapat data kalau ada revisi atau apapun hanya dari si A atau dari ibu ini atau dari bapak ini. Pegang satu itu. Supaya apa? Supaya memudahkan kita nantinya kalau kedepannya itu ada perubahan dan lain sebagainya. Jadi pertama konsep acaranya apa? Mau formal, semi formal, informal. Di situ bagaimananya itu harus kita breakdown bersama ya. Oke, yang kedua kenali audiens. Audiens kita itu usianya kira-kira berapa? Kalau Kak, audiens kita itu bervarian Kak. Ada yang dari selenial ya, selenial, ada yang kaum milenial atau milenial yang milenial pertama itu kan usia-usia yang lahir tahun 80-an ya, 90-an itu milenial pertama. Atau yang memang masa-masa usia-usia remaja atau bahkan ada anak-anak campur, berarti kan bervariasi audiens. Maka kita kenali dulu. Maka kalau seperti itu audiensnya itu bervariasi, maka ada kalanya kita coba bawakan acara ini adalah standarnya semi formal, bisa juga informal. Karena apa? Karena audiens yang kita hadapi itu adalah bervariasi. Jadi jangan kalau audiensnya anak-anak, kemudian kita MC-nya membawakannya itu MC formal yang tegang gitu. Maka anak-anak pada takut ya. Kalau MC ada anak-anak dan sebagainya gitu, maka cobalah bagaimana sih kalau kita berkomunikasi kayak tadi yang disampaikan oleh siapa tadi? Yin atau siapa yang tadi yang komunikatif gitu ya. Itu kan kita harus jadi MC itu harus yang komunikatif. Jadi kita melihat juga sisi audiens kita itu siapa, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita harus cek rundown acara kita. Ya. Rundown acara kita itu kalau bisa sebelum hari H itu harus sudah final. Rundown acara itu seperti apa? Jadi kita bisa breakdown bersama. Tapi pengalaman kakak itu mulai nge-MC itu 2009. Kakak mulai nge-MC 2009 sampai sekarang. Itu tidak pernah sekalipun kakak nge-MC yang mana rundown acara, kan kakak biasa, kita kan kalau nge-MC biasa pakai cue card ya. Kita pakai cue card. Itu tidak pernah yang namanya rundown acara kita, cue card kita itu bersih. Pasti coretan-coretan. Ya, ada pengalaman kakak waktu itu nge-MC sama Kak Yang juga yang tadi itu di Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata saat itu sama protokolernya namanya Bu Dayang, saat itu masih Bu Dayang. Mbak Ica, ini salah nggak seperti ini. Ini acaranya harusnya ini naik. Pokoknya semua yang sudah kita konsepkan sedemikian rupa itu dicoret semuanya. Itu detik-detik 15 menit lagi acara memulai. Itu acara memulai. Tapi itu tadi, kita harus siap. Nanti ada di poin selanjutnya itu harus siap dengan poin dadakan. Jadi kita lihat rundown acara kita dari awal sampai akhir, kira-kira apa. Dan pastikan ketika kita melihat nih untuk step yang pertama, acara yang pertama. Nah, pastikan untuk orang yang bertugas di acara yang kedua, let's say ya, sambutan. Ada 3 sambutan. Ya, ada sambutan pertama, sambutan kedua, sambutan ketiga. Sebelum acara dimulai, pastikan kita lihat, oh, kira-kira yang sambutan pertama Bapak itu, Bapak itu, Bapak itu. Kita harus lihat, jangan sampai eye contact kita ini salah. Karena itu kejadian. Ya, itu kejadian sama teman kakak. Salah berikan eye contact. Ya, harusnya Bapak Agus, tapi lihatnya ke Bapak Joko. Nah, itu salah. Karena apa? Karena kita tidak ada komunikasi dulu di awal. Kita cek, kalau kita mau manggil, kita sebagai MC mau manggil untuk sambutan yang kedua, maka pastikan bapaknya atau ibunya yang sambutan kedua itu harus sudah standby. Ya, rundown acaranya itu harus dicek beserta dengan penanggung jawabnya, beserta dengan petugas-petugasnya yang ada. Ya, selanjutnya adalah durasi. Kita harus tahu juga durasi kita, MC kita itu berapa lama. Itu harus jangan sampai over ya. Selanjutnya adalah siap perubahan mendadak. Ini yang tadi kakak sampaikan. Ini sering
Sering. Itu tadi acara Bishare itu kakak seharian dari pagi sampai sore jam 5. Itu perubahan terus. Ya, yang tadinya tapping offline, Pak Jokowi datang tiba-tiba tidak. Nah, itu berubah terus ya. Jadi kalau kita ingin menjadi MC, makanya betul tadi yang disampaikan harus memiliki rasa percaya diri yang besar. Karena apa? Kita menjadi MC harus pandai, harus punya rasa percaya diri dan bisa mensensasikan event kita nanti melakukan kesalahan, salah nyebut nama atau apa. Kita harus tetap tenang dan berikan senyum. Padahal di dalamnya itu berkecamuk. Waduh, salah ini kan. Di awal sudah salah nyebutin nama. Apalagi kalau ada orang-orang yang pejabat-pejabat yang sensitif, kenapa kok gelar saya tidak disebutkan? Itu kakak pengalaman. Kata ketua panitianya, udah Mbak Ica nggak usah dibacain titelnya. Ternyata pada saat, oke kita manut saja. Pas setelah sesi-sesi pertengahan, kenapa saya tadi titelnya kok tidak dibacakan? Saya sudah sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri kok tidak dibacakan? Ada loh orang yang seperti itu. Jadi harus siap. Jadi kalau di awal kita sebutkan titelnya semua, maka ke bawahnya harus kita sebutkan. Tapi kalau orang yang jabatannya paling atas itu tanpa titel, maka petugas-petugas ke bawahnya itu nggak usah dikasih titel, nggak masalah. Gitu. Jadi supaya enak gitu ya. Siap perubahan mendadak. Oke, selebihnya skrip acara. Teman-teman juga harus punya skrip acara. Nggak apa-apa diketik dari mulai salam, dari mulai segala puji bagi Allah yang telah bla 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 gitu, nggak masalah. Kemudian yang terhormat siapa namanya, cantumkan semua di situ di skrip acara. Kenapa? Itu sebagai panduan kita, itu sebagai cue card kita, ya itu sebagai panduan acara kita supaya apa? Supaya kita nanti ya event nanti kadang sometimes kita ada lupa atau apa, kita bisa nyontek, kita bisa nengok, ya. Karena apa? Ketika kita perform, kita itu diadu dengan mental kita, diadu dengan kamera, apalagi kalau di depan kamera, diadu dengan banyaknya audiens, maka sometimes kita lupa, kita ya bisa lihat catatan kita. Gitu, kita bisa lihat skrip acara kira-kira apa sih? Mau ditulis sedemikian rupa nggak apa-apa. Kalau kakak itu tadi, kalau cue card dan lain sebagainya, itu selalu kakak tulis lengkap selengkap-lengkapnya. Itu kalau acara-acara formal ya, acara-acara formal atau semi formal. Tapi kalau ke acara-acara informal, itu paling yang kita catat itu hanya nama-nama tamu-tamu VIP atau pejabat-pejabat yang menghadiri acara itu. Ya, itu untuk skrip acara. Selebihnya dress code. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Taufik. Dress code juga harus disesuaikan, jangan sampai kita salah kostum. Ya, acaranya apa? Dress code kita apa? Acaranya di outdoor, tapi dress code-nya indoor. Acaranya formal, tapi dress code kita informal. Nah, itu harus disesuaikan ya. Blocking position. Nah ini, salah satu kenapa kita menjadi MC itu harus datang lebih awal, supaya kita tahu di awal blocking position kita itu enaknya di mana. Jadi kita tahu nih, blocking position kita itu di mana kira-kira? Di samping kah, di depan kah, sebelah kiri kah, sebelah kanan kah? Ah, itu harus kita pahami blocking position kita. Jangan sampai nanti MC nggak kelihatan, ya kan? Tiba-tiba kok ada suara tapi tanpa rupa, kemana ini gitu kan? Nah jangan sampai. Tapi ada juga kalau kita voice over bisa. Oke, Mbak Ismawati mau tanya silakan. Ada yang mau bertanya, Mbak Ismawati, raise hand atau bagaimana? Oke, kalau tidak, kakak akan lanjutkan ya. Ini kalau ini sebagai knowledge aja, pengetahuan aja teman-teman, perbedaan MC formal, semi formal dan informal. Yang kakak pelajari, MC formal itu adalah MC yang dihadiri oleh presiden atau minimal wakil presiden. Itu MC formal. Itu MC kenegaraan. Itu MC formal. Jadi kalau dihadiri oleh presiden, wakil presiden, itu namanya MC formal, MC kenegaraan. Kalau teman-teman kayak kemarin MC upacara peringatan Hari Proklamasi ke-77 ya di Istana Negara, atau MC-nya MC formal karena itu acara kenegaraan ya. Dan juga ada MC yang kedua itu MC semi formal.
yaitu antara MC formal dan MC informal. Contohnya kayak mungkin pelatihan bedah buku atau workshop atau apa. Jadi lebih santai lah ya, lebih santai. Jadi ada kalanya itu MC semi formal itu awalnya kita agak-agak semi formal terlebih dahulu. Kemudian kalau nanti sudah masuk ke acara inti, mungkin ada door prize, ada pembagian hadiah, atau ada launching dan sebagainya. Itu biasanya MC-nya itu sudah masuk ke acara ke semi-semi informal, gitu ya. Kemudian kalau MC informal itu membawakan acara dengan lebih santai, temanya biasanya itu lebih casual gitu ya, dan bahasa yang digunakan juga tidak terlalu baku. Kalau MC formal itu sangat-sangat baku. MC semi formal, pertama kita karena di situ mungkin ada tamu VIP, ada jajaran pemerintahan dan sebagainya gitu, maka kita sapa terlebih dahulu pada saat kita announce di awal gitu ya. Tapi bahasanya juga MC semi formal itu tidak terlalu baku dan tidak terlalu tegang, karena kalau kita MC, call sapaan menyapa itu bagaimana kita menyapa ketika berbicara atau berkomunikasi gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini apa bedanya MC presenter sama host ya? Pasti teman-teman kalau yang di TV itu apa sih? Kalau MC itu biasanya cenderung acaranya off air gitu ya. Kemudian kalau presenter tuh biasanya pembawa berita, news anchor. Kalau host itu biasanya kayak Kick Andy. Host itu kan artinya tuan rumah ya. Jadi yang dia mengundang bintang tamu, biasanya itu host. Gitu ya. Itu sekilas lah ya. Oke. Pada dasarnya kita belajar MC itu latihan OIC. OIC itu apa? Setiap daripada MC itu ada opening, ada isi, ada closing. Ya, OIC ini teman-teman ingat aja. Opening, isi, closing. Ya, opening, isi, closing. Jadi kalau acaranya itu acaranya sambutan sama laporan ketua panitia. Pasti pertama opening kan kita memberikan prolog ataupun memberikan pengantar untuk memberikan waktu kepada Bapak Agus untuk bisa memberikan sambutan. Nah, kemudian isinya apa? Berupa sambutan itu, dan closingnya itu setelah Bapak Agus itu sambutan, maka terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus yang telah memberikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Gitu ya. Oke, jadi ada OIC. Setiap poin per pointernya, setiap rundown acara itu ada OIC, ada opening, isi, dan closing. Oke, ini kakak berikan contohnya. Ini waktu kakak nge-MC sama Mas Irham juga, yaitu acara Panggung Gembira Idul Adha, itu di MRBJ. Waktu itu ada artisnya, ini ada Pu Adin Reddy sama Riana Dea ya. Dulu ini Riana Dea belum berhijab, sekarang sudah berhijab ya. Nah, ini ada pembukaan acara, ada sebelum itu ada hadroh, kemudian vokal grup Islami, tari saman, dan ada talk show. Nih contohnya ini ya maksudnya. Sebentar. Nih, ini contoh openingnya ya. Ini contoh openingnya seperti ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman MC-nya MC semi formal atau informal? Informal. MC apa? Semi formal. Ya, formal ya. Jadi bisa karena apa? MC formal, semi formal, dan informal itu vokal yang kita gunakan itu berbeda. Ya, vokal yang kita gunakan itu berbeda. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas tentang olah vokal. Bagaimana sih vokalnya, Kak? Itu. Ya, ini contoh-contohnya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara Panggung Gembira Idul Adha MRBJ Senin 12 September 2016. Dan untuk acara pembuka kita di hari ini, kita akan saksikan penampilan selawat hadroh yang akan dipersembahkan dari Risma Hadroh. Padanya disilahkan. Ya. Setelah itu, setelah mereka perform, ya setelah Risma Hadroh ini perform, kemudian apa Kak? Nah, kan selawat hadroh nih, isi acaranya kan, selawat hadroh perform nih. Setelah perform, kita closing.
kami haturkan terima kasih kepada Risma Hadro yang membuka acara kita dengan senandung sholawat. Semoga dengan seiring bersolawat menambah rasa rindu kita kepada suri tauladan kita, yakni Rasulullah, Baginda Muhammad SAW. Itu closing. Jadi ada opening, ada isi, dan ada closing. Itu di setiap rundown acara, di setiap acara itu ada itu. Ya, oke. Ini contohnya ya, contohnya. Nah, ini opening, isi atau konten, closing atau pantun. Kalau teman-teman mau berpantun, lihat acaranya. Jadi di awal acara kalau teman-teman mau berpantun, silahkan. Di tengah, semua, oh saya mau menyambut ibu ini, semua Bu Rektor, Bu Emma mau sambutan, nggak apa-apa, biar nggak serius banget gitu ya. Nah itu maka berikanlah pantun untuk salawat. Nah, iya benar sempil. Tuh hidungnya. Oh nggak ada sih. Oke, nah ini salah satu contoh MC Wisuda IIKI pas tahun 2021 kemarin. Waktu itu Kak Witri yang MC ya. Kalau Wisuda IIKI itu kan ada MC bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia ya, 3 bahasa ya. Nah ini juga harus teman-teman kuasai. Nah ini MC-nya itu karena dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia, ini sebenarnya MC-nya itu semi-semi formal. Tapi kalau dilihat dari skripnya itu, memang bahasanya itu bahasa-bahasa speaking yang mana semuanya itu baku. Jadi udah letter luck itu. Ya, ini salah satu contohnya, sengaja Kakak sematkan di sini, nanti mungkin kalau teman-teman mau belajar, silahkan ya. Oke, nah sekarang olah vokal. Nah, sekarang gini, kita menjadi MC itu vokal yang kita gunakan kalau kita menjadi MC formal itu vokal yang kita gunakan adalah vokal prima. Kak, vokal prima itu apa? Nah, untuk mendapatkan vokal agar dapat digunakan untuk mendukung aktivitas kita dalam melakukan fungsi public speaking serta menumbuhkan keyakinan diri dan memperkaya potensi diri. Ini juga masuk di dalamnya itu adalah ini dulu sebentar. Olah vokal tujuannya, ini pengertiannya, definisi vokal prima. Jadi kalau kita vokal prima itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak menggunakan mikrofon. Jadi harus pakai wireless atau menggunakan speaker ya. Menggunakan wireless atau mic, maka vokal prima itu akan keluar. Jadi punya power dalam permainan emosi. Pertama, nada bunyi vokal bagus. Contohnya ya, Kak contohkan. Karena tidak ada wireless, nanti di ini ya, di belakangnya ya. Terampil dalam melakukan permainan vokal sesuai dengan suasana, dapat mendengarkan artikulasi yang penuh gaya. Nah, ini contohnya harus melakukan senam mulut. Senam mulut tuh kayak apa, Kak? Banyak sebenarnya tekniknya. Kita senam mulut, senam pernafasan. Tapi kalau kita sebelum perform jadi MC, lakukanlah wajah kita itu, ya. Contohnya kayak gini. Coba mungkin teman-teman bisa ikuti. Jadi kalau kita bergaya, biasanya kan kita kalau foto kan foto cantik ya, foto ya pengennya sempurna cantik. Tapi kalau kita tiba-tiba belum sempat senam mulut paginya, maka lakukanlah teknik ini, nggak nyampe 1 menit, paling berapa detik. Itu gini, dari mulai jidat kita ya, dari mulai kayak gini, kemudian pipi kita dan mulut kita. Seperti ini. Itu senam mulut, supaya dalam pengucapan kata-kata yang asing, khususnya nama-nama yang asing yang tidak biasa kita sebutkan, itu artikulasi kita itu bisa jelas. Jadi kalau kok ini namanya agak susah, maka ulangi lagi. Gitu ya, supaya apa? Pada saat penyebutan nanti, karena kita sudah banyak repetition, maka pada saat kita perform menjadi MC itu tidak belibet. Ya, mulut kita menyebutkan nama itu tidak belibet. Itu. Latihan oktan emosi, kemudian latihan memproduksi reverb atau gema, latihan membaca yang tidak membaca, olahraga yang teratur. Nah, ini juga ya latihannya nanti. Ini latihannya Nah, ada di sini yang nggak bisa mengucapkan huruf R nggak?
Ada nggak di sini yang nggak bisa huruf R membunyikan desis? Itu vokal prima, ya vokal-vokal prima. Kemudian mengucapkan angka dan huruf, melatih menggerakkan bibir dan sebagainya. Selanjutnya ini volume rendah, monoton, dan dia akan menjenuhkan. Oke ya, ini kakak kasihkan contohnya ya, sebentar. Ini latihan olah vokal nih kayak gini. Kalau yang namanya reverb ya, dan yang namanya reverb itu vokal-vokal prima atau huruf-huruf yang mengandung reverb, contohnya itu adalah huruf N, huruf M, ada dengungnya atau ada kalau kita belajar itu tuh ada gunahnya. Contohnya hadirin dan pemirsa, nominator N. Jadi N, hadirin, hadirin. Ada ujungnya. Di ujungnya huruf N, jadi bacanya itu tidak hadirin, tapi hadirin, hadirin, hadirin. H-nya juga sama, bukan H, tapi ada gema, ada gema. Makanya itu vokal prima kita harus menggunakan wireless supaya belajarnya itu lebih maksimal. Hadirin dan pemirsa, nominator pemeran terbaik pria Festival Film Indonesia 2007. Reza Rahadian. Jadi kalau dia nggak bisa ngomong R, maka harus latihan. Kalau namanya ada Reza Rahadian, masa dia nyebutnya Leza Lahadian? Kan nggak mungkin, ya. Nah itu yang nggak bisa ngomong R, latihan. Jadi hadirin dan pemirsa, nominator pemeran terbaik pria Festival Film Indonesia 2007. Reza Rahadian dalam film Rudy Habibi. Nicholas Saputra dalam film AADC 2. Deva Mahendra dalam film Sabtu Bersama Bapak. Lukman Sardi, L juga sama, itu mengandung reverb. Jadi bacanya harus Lukman, jangan Lukman, tapi ada double L. Lukman, Lukman Sardi dalam film Sang Cerah. Setelah melalui penilaian selama 1 bulan, mempelajari, menimbang, memutuskan, pemenangnya adalah Reza Rahadian dalam film Rudy Habibi. Itu kalau kita menjadi voice over. Apa bedanya voice over dengan MC yang ada di atas stage? Ada yang tahu nggak voice over itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Di belakang layar. Yang ada di backstage. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sambut pembawa acara kita, Syafira. Nah, Syafiranya keluar ya. Atau teman-teman kan pasti kalau nonton ke bioskop gitu ya, pintu teater 3 telah dibuka bagi Bapak Ibu yang telah membeli tiket ya, ada tiket dan telah membeli tiket, diharapkan untuk segera masuki melalui pintu teater 3. Disilahkan. Kan gitu-gitu tuh. Nah, itu sama, itu adalah vokal-vokal prima. Kita belajar vokal prima. Tapi sama ada gini, Kak, suara saya ini kan cempreng gitu. Suara saya tuh, suara kakak juga aslinya tuh cempreng. Suara kakak aslinya cempreng. Tapi kalau kemudian kita diminta buat menjadi MC atau MC-nya formal, pakai vokal prima, harus siap. Kita menggunakan mikrofon dan pakainya nafas perut, ya, pakai nafas suara diafragma, ya sudah, itulah MC formal. Jadi siap. Mau MC formal, MC non formal, atau MC informal. Ini ya, ini tadi contoh tentang MC formal. Nah ini kemarin kakak beberapa kali acara kakak yang MC, kemudian yang perform sholawat itu adalah tim Asyifa. Tim Asyifa kan ini ya, Umi siapa? Nazim ya? Umi Jazim ya, Umi Jazim dan senior itulah ya. Itu tim Asyifa dalam 2 minggu itu 3 kali kakak acara. Setiap kakak MC, dialah yang perform sholawat. Ini waktu kakak acara di DPP Golkar. Mari kita dengarkan sambutan beribu ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan
Ya, sementara kaum DPP Partai Golkar kepada yang dengan segala hormat disilakan. Ini acara halal bihalal kemarin 2022 di kantor DPP Golkar. Ya, oke. Kalau ini acara kakak pada saat anniversary Pajero Fans Club ini mereka gala dinner dan mengundang grup band apa kok kakak lupa nama grup bandnya itu ya. Nah, ini acara-acara informal ya. Siapakah yang beruntung malam hari ini yang akan mendapatkan hadiah istimewa? Dan pastinya pada kesempatan malam hari ini juga Bang Nah, itu ya sekilas cuplikan-cuplikan daripada inilah yang kakak maksud. Ini grup band apa ini kakak lupa ini. Nah, NAF atau apalah itu ya. Itu pada saat MC kemarin. Ini kemarin juga. Oke, ini acara DPP Golkar juga dan ini pada saat kakak MC wedding. Ini sama kakaknya Pak Sandiaga Uno. Oke. Kira-kira dari sini ada yang teman-teman mau tanyakan, silahkan. Nah, sekarang kita sharing-sharing lah. Sebentar. Ada, Bu. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Stop share. Oke, silakan. Siapa? Pak Rabihudin. Silakan, Pak. Ini kalau saya usul saja, Bu, kalau bisa. Kalau ada rekamannya, mohon juga kami diberikan. Kemudian materi yang Ibu sampaikan itu, kalau bisa juga kami minta, Bu. Terima kasih. Sudah materinya sudah saya share, Pak, ke Mbak Syafira. Tadi siang sudah saya share semuanya. PowerPoint-nya itu sudah lengkap di sini. Materi-materinya. Dan juga kalau memang nanti mau buat skrip untuk MC dan sebagainya, boleh. Nanti juga ada beberapa contoh. Nah, ini kakak contoh beberapa cue card ya yang waktu itu saya MC bikin cue cardnya seperti ini. Jadi teman-teman silakan bikin, mungkin minta ya untuk desain spanduk atau backdrop daripada acara itu. Nah, bisa nanti teman-teman di laminating sendiri dan sebagainya. Ini kemarin acara pas di Tadi sih nanti nih buruan keburu ditutup. Acara Golkar juga ya. Mana sih, Bun? Kemudian banyak lagi atau mau dibuat desain seperti ini, MC Syar'i ya. Personal brandingnya apa? Nih kan Ica Villa Andreas, MC Syar'i. Boleh. Nanti kalau pakaian semua nuansanya biru, berarti pakai cue card yang biru. Kalau nuansanya semua mau elegan ya sudah berarti pakai warna gold dan hitam kayak gitu. Jadi jangan nanti pada saat kita nge-MC kita itu belibet ya. Itu kertas A4 ya, map sebegitu besarnya kita bawa-bawa, belum buka, tutup lagi, buka, tutup lagi. Jadi terlihatnya itu merusak pemandangan visual audiens. Tapi kalau kita menggunakan cue card, maka kita bisa 3 atau 4 cue card seperti ini, kemudian rundown acara skripnya bisa ditempel atau di staples di sini. Gitu. Jadi teman-teman lebih enak dan terlihatnya juga lebih elegan dan lebih profesional. Ya. Kita kalau lihatlah presenter atau host-host di TV kan pasti mereka juga pakai cue card. Mereka pakai cue card. Jadi buatlah ini simple kok buatnya. Gitu. Ya. Oke, tadi Pak Rabihudin untuk materinya sudah saya share Pak semuanya. Ada lagi yang mau? Ya, silakan. Sama-sama Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Saya kan mau tanya. Silakan. Siapa namanya? Kamila. Ira Suryani. Siapa? Ira Suryani. Ira Suryani. Mana Ira Suryani? Oke, coba dipin mana orangnya? Silakan Ira Suryani, boleh? Kak, bagaimana kalau misalnya kita ditunjuk tiba-tiba menjadi MC gitu? Kan harus menyesuaikan diri dulu dengan atmosfer, tapi kita harus disiplin. Terus kita tiba-tiba udah ada di tempat, tapi tiba-tiba ditunjuk jadi MC gitu, gimana Kak untuk tetap lancar gitu Kak? Oke, jadi tiba-tiba nih
tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba kita yang tadinya jadi peserta, ya kan? Yang tadinya jadi peserta, tiba-tiba kita ditunjuk oleh ketua panitia, udah dirimu ya yang MC. Itu kan dadakan kan? Karena tidak ada lain. Sekarang gini, orang menunjuk kita itu bisa jadi karena orang itu tahu kita ini pernah MC, bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi kita pernah MC dan mungkin secara percaya diri kita memiliki percaya diri yang besar, ya, memiliki percaya diri yang besar, maka orang bisa menunjuk kita. Jadi, Kak, terus bagaimana kalau tiba-tiba ditunjuk? Ya sudah, bismillah. Bismillah, niatkan, ya, luruskan niat, bismillah, banyakin doa, perform. Kak, tapi kan kita belum persiapan skrip dan sebagainya. Yang simple aja. Contohnya tadi Ira, untuk acara apa? Contohnya? Kayak pembukaan MPLS gitu, kayak MOS. Oh, untuk ini ya, acara masa orientasi siswa gitu ya. Kayak acara MOS kan masa orientasi siswa, atau kita itu biasanya apa sih? Kalau mahasiswa itu? PBAK ya, kayak gitu-gitu. Ya sudah, berarti sebenarnya Oke. Sebenarnya MC itu kalau kita tiba-tiba ditunjuk untuk jadi MC PBAK, yang pertama kira-kira yang hadir siapa aja? Yang pertama pasti yang kita sebutkan kan yang terhormat pasti rektor kita, ya kan? Pasti rektor kita. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembukanya mau alhamdulillahirabbil alamin, boleh wabillahi nasta'in atau tanpa itu pun tidak masalah. Tanpa itu tidak masalah, langsung yang terhormat semua Ibu Rektor, ya kan? Setelah Ibu Rektor, kemudian siapa lagi? Oh, ada wakil rektor. Maka sebutkan wakil rektor berapa, namanya lengkapnya siapa. Kemudian setelah itu dari wakil rektor sudah ada, mungkin kalau ada dosen-dosen itu sebutkan semua dosen aja, seluruh dosen atau para dosen dan sebagainya. Setelah itu mungkin kalau ada ketua dema presiden gitu, presiden Dema-U sebutkan, dan kemudian mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa dan sebagainya. Setelah itu puji syukur, ya, selawat dan salam. Setelah itu langsung deh ke rundown acaranya. Jadi dibuat simple aja. Kalau memang saat itu benar-benar saat itu juga untuk menjadi seorang MC, udah bismillah dengan rasa percaya diri, maka insya Allah lancar. Kalau kakak gini, kakak sering juga ditunjuk untuk tiba-tiba menjadi MC, ya, tiba-tiba 5 menit sebelum acara mulai, Cak, MC ya, lah kan gak ada persiapan, bukan saya MC-nya, nggak apa-apa. Ya sudah, akhirnya bismillah, semampu kakak, simple kakak, durasinya, apalagi kalau durasinya udah mepet, udah langsung saja ke poin intinya, acaranya apa-apa saja, kayak gitu. Jadi yang dibuat simple saja, dan kita MC-nya harus terlihat elegan, jangan cengengesan, ya. Karena apa? Itu kan mental kita. Jadi kalau kita MC cengengesan gitu kan, bergurau-bergurau gitu kan, berarti terlihat childish-nya. Jadi harus look-nya itu kita elegan gitu ya. Itu ya, Ira. Tadi Ira ya, betul ya? Iya, terima kasih, Kak. Ya. Sama-sama. Jadi pertama, kalau saran kakak gini, kalau kakak mau MC, kemudian kakak mau ngisi materi atau perform apapun itu tidak mungkin kalau kita tidak nervous. Jadi, Kak, gimana Kak, saya nervous. Itu sudah pasti kita nervous. Karena apa? Karena kita masih hidup. Kalau kita tidak nervous, berarti kita udah di bawah tanah. Itu. Jadi kalau, Kak, gimana cara menghilangkan nervous? Nggak bisa, nervous itu dihilangkan tuh nggak bisa. Yang ada, nervous itu di-manage. Jadi kalau nervous itu ada, berarti syukur. Karena kita masih hidup, masih bisa bernafas. Cara manage-nya apa? Kalau tiba-tiba, aduh, bentar lagi acara mulai. Makanya itu tadi, cara meminimalisir nervous, kalau kita jadi MC, datang lebih awal, lakukan penyatuan atmosfer dengan ruangan, dan mungkin sapa beberapa audiens, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti pas memulai, itu kita tidak nervous. Berikan senyuman sebelum mulai, kita berikan senyuman terlebih dahulu berapa second kepada audiens, bismillah, kemudian mulai. Kalau kakak sebelum mulai itu kayak gini, berdoanya seperti ini, ya Allah, ya Tuhan, berilah bimbingan dan bimbinglah dan tuntunlah hati, pikiran dan lisan kakak.
Biasanya kakak gitu berdoanya. Mudahkan dalam saya memandu acara ini, karenamu, hanya karenamu, hanya karenamu. Itu selalu dari dulu seperti itu. Mudahkan. Kalau nervous, nikmati. Alhamdulillah ya Allah nervous. Alhamdulillah ya nervous. Jadi kalau nervous, jangan ya Allah mati saya, mati saya, mati saya, mati saya. Mati yang awal akhirnya. Jadi sudah nervous, tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita itu negatif. Jadinya ya mati nanti, belum MC udah pingsan duluan. Ya kan? Jadi kata-katanya itu harus yang positif. Jadi kalau nervous, tarik nafas, rasakan, tarik nafas, rasakan, nikmati Allah, terima kasih Allah kau masih memberikan hamba rasa nervous ini. Saya nikmati Allah, saya nikmati Allah. Kayak gitu ya. Oke, Zahra Ashilah mau bertanya, begitu ya tadi Ira ya? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh, Alvina Mega, silakan Alvina. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan Kak Ica. Mau izin bertanya, bagaimana sikap kita semisal kita diberikan kesempatan untuk menjadi MC, semisal kita sudah perform di atas panggung, kebetulan mungkin akan pindah ke sesi berikutnya. Nah, persiapan yang akan berada di panggung semisal ada, misalnya nih contoh pindah stand mic atau hal-hal yang perlu disiapkan di panggung, belum segera disiapkan. Apakah kita sebagai MC ada yang harus bisa kita lakukan untuk membantu atau kita biarkan untuk mengkode petugasnya? Kadang kan hal itu mengganggu kita sebagai performa seorang MC kalau persiapan di panggungnya juga belum selesai. Bagaimana itu? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Alvina. Mungkin contohnya kayak gini kali ya. Kalau jadi di acara itu mungkin pada saat pada saat acara bukan pelantikan, pembukaan, atau mungkin di atas panggung itu ada sofa, meja dan sebagainya gitu ya, untuk mempersiapkan hal itu ya. Maksudnya Alvina ya, maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi biasanya itulah waktunya finishing technical meeting di akhir. Jadi pada saat rundown kita itu kita breakdown satu-satu, tekniknya itu bagaimana. Pada saat nanti contohnya setelah Menteri Sosial itu memberikan sambutan, kemudian kan pemukulan gong. Nah, gongnya harus sudah disiapkan nih, ya kan? Gongnya di mana? Oh, gongnya udah ada di atas, sudah ada di atas panggung gitu ya. Nah, maka kalau seperti itu biasanya dari LO atau dari runner itu dari panitia sudah menyiapkan. Jadi bukan kita yang harus langsung ngangkat-ngangkat, bukan, tapi kita MC itu kita mempersilahkan sembari nanti para LO ataupun runner itu mempersiapkan mungkin gongnya ataupun mungkin ada sofa yang kalau memang saat itu konsep acaranya itu peralihan dari mulai opening ya, dari mulai pembukaan, setelah selesai pembukaan mau langsung ke talk show. Biasanya kan kalau ke talk show itu kan kursi dinaikin semua ke atas stage kan. Nah, boleh nanti supaya tidak terlalu hening, MC itu memberikan prolog atau memberikan gambaran acara setelah ini tuh kira-kira apa, atau memberikan informasi-informasi apa yang sekiranya itu bermanfaat untuk audiens. Jadi supaya tidak hening, ruangan itu tidak hening, jempling kayak tidak ada acara. Jadi atau mungkin nanti bisa MC memberikan informasi kepada audiens bahwasanya nantinya narasumber kita itu bla 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 bla, dan yang akan bertugas sebagai moderator kita itu nanti ini. Kalau sudah rapi semuanya, baik audiens semuanya, baik rekan-rekan semuanya, audiens pada kesempatan malam hari ini tiba saatnya kita di acara talk show dengan tema bla 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 bla, di mana talk show pada kesempatan malam hari ini atau siang hari ini akan langsung dipandu oleh moderator kita. Nah, kalau memang moderator perlu disebutkan CV-nya, maka sebutkanlah CV-nya. Kita yang nyebutin CV-nya. Setelah itu moderator maju, sudah berarti selama proses talk show itu acara itu akan dihandle oleh moderator. Setelah selesai talk show, ya kan? Setelah selesai talk show semua ada foto bersama. Nah, berarti kan harus cepat-cepat nih.
cepat-cepat karena foto bersamanya di atas stage. Maka sebelum sekiranya itu moderator 5 menit lagi mau selesai, mau mengakhiri talk show itu, maka kita MC harus segera koordinasi dengan yang namanya flow director. Runner untuk siap-siap menurunkan sofa-sofanya, kursi-kursinya untuk kita foto bersama dengan para narasumber dan mungkin audien dan sebagainya. Maka itu tadi, kita sebagai MC itu harus proaktif, sigap, dan itu tadi, simpatik dan harus nggak boleh lemot, harus cak harus sigap. Oh, habis ini acaranya ini. Oh, foto bersama. Koordinasi mau di bawah atau di atas. Kalau di atas berarti runner harus siap-siap nurunin kursi-kursinya. Nah, itu supaya kita bisa arahkan. Itu ya, Alvina. Gitu. Jadi nanti kita sebagai MC koordinasinya itu dengan floor director. Floor director acara di situ tuh siapa? Selalu koordinasinya di situ. Gitu ya. Oke, ada lagi Zahra Ashilah, silakan Mbak Zahra. Ya Kak, saya mau tanya gimana sih cara menghadapi kegugupan saat mau MC itu? Nggak usah dihadapi gugup Mbak. Kan gugup itu tidak di depan kita, jadi nggak usah dihadapi ya kan. Jadi gini, gugup ya, nervous yang tadi kakak sampaikan. Yang pertama kalau kita gugup mau jadi MC, pertama yang harus kita lakukan manage kita punya gugup. Caranya dengan berkata yang positif. Tarik nafas perlahan, hembuskan secara perlahan. Sambil ucapkan tenang, rileks, tenang, rileks. Sambil senyum, jangan tegang. Aduh, ngomongnya jangan aduh, nanti tambah aduh. Jadi bicaranya itu harus yang positif. Jangan sudah tarik nafas, tapi aduh, deg-degan, aduh. Maka nanti tambah deg-degan. Jadi sambil kita tarik nafas, hembuskan secara perlahan, ucapkan rileks, 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 tenang, rileks, tenang, tersenyum. Rileks, tenang, tersenyum. Itu aja. Nervous itu 1 menit pertama. 1 menit pertama. Setelah 1 menit itu udah biasa aja kita. Jadi kalau kita bisa menanggulangi, memanage nervous kita yang 1 menit, maka insya Allah ke belakangnya itu akan lancar. Tapi kalau kita termakan oleh nervous, udah ke belakangnya itu akan ngeblank. Tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa nyebutin nama tamu-tamu VIP, udah deh, lemes, kaki gemeter, langsung pingsan. Itu yang ada nanti. Akhirnya apa? Psikosomatis. Kita jadi MC psikosomatis. Jadi gitu Zahra. Menanggulangi nervous, pertama caranya memanagenya dengan kita tarik nafas ya. Kita tarik nafas, kemudian kita hembuskan secara perlahan dan ucapkan kata-kata yang positif. Tenang, rileks, sambil tersenyum. Tenang, rileks, sambil tersenyum. Enggak apa-apa. Pura-puranya aja pegang mic sambil jalan di panggung, mondar-mandir. Kayak gitu nggak masalah. Sapa audiens. Itu menanggulangi, meminimalisir nervous kita. Itu ya, Zahra. Kalau itu yang kakak lakukan biasanya. Oh iya Kak, makasih. Kalau itu kan untuk MC nih, kadang kan aku juga disuruh wawancara. Nah, wawancara itu bikin gugup, gimana ngatasinnya tuh Kak? Yang diwawancara siapa? Saya gitu. Enggak, yang diwawancara. Maksudnya? Kan wawancara nih. Oh, maksudnya interview? Iya. Interview pekerjaan? Bukan, interview kayak mau pertukaran pemuda gitu Kak. Oh gitu. Berarti yang menginterview itu mungkin panitianya gitu ya? Iya, gitu. Nah, jadi kalau semua gugup ya sama aja. Jadi lagi-lagi kita sudah berupaya semaksimal mungkin gitu ya. Dari mulai mungkin itu tadi pakaian kita juga harus yang rapi karena itu akan sangat pengaruh ke percaya diri kita. Jadi lagi-lagi kita jawab dengan rasa percaya diri, apa hal yang dibutuhkan dalam interview itu coba kita gali lagi, kira-kira apa sih nanti yang akan ditanyakan pada saat interview, mungkin mau pertukaran pelajar atau apa, maka jawablah dengan lugas, jangan malas-malasan. Sama juga duduknya. Jadi kalau pas kita lagi di interview, jangan duduknya tuh duduk kayak gini, jangan. Jadi duduknya tuh harus tegap, karena kalau duduk kayak gini menandakan kita itu tidak percaya diri. Menandakan kita ini orang yang
tidak sigap. Tapi kalau kita berdirinya itu tegap, ya, memandang ke depan, berarti ini orang yang percaya diri. Ya, dia tersenyum, kemudian dia jawab dengan lantang dan penuh dengan percaya diri. Maka orang akan melihat. Kayak gitu, Zahra. Jadi kalau jangan sama sebenarnya. Jadi jangan tiba-tiba di awal sudah, aduh mau interview nih, deg-degan nih, gimana nih? Nggak usah tanya gimana. Pokoknya dijalani aja. Rasa deg-degan itu ada, itu wajar. Ya Allah, terima kasih. Saya rileks, saya tenang, saya rileks, saya tenang, saya rileks, saya tenang. Ucapan itu 10 kali. Nanti tiba-tiba rasa deg-degan itu tuh berkurang. Asal mengucapkannya itu jangan yang negatif. Itu pesan kakak. Jangan yang, aduh saya nervous, aduh saya nervous. Maka itu akan, nervousnya akan naik. Gitu. Makanya coba, ya, coba nanti 10 kali teman-teman ulang rasa itu, saya rileks, saya tersenyum, saya tenang, saya rileks, saya tersenyum, saya tenang, sambil tersenyum, sambil lihat tempatnya, sambil lihat siapa kira-kira yang mau interview kita, bismillah, udah, insya Allah sama itu tadi, kita pasrahkan semuanya sama Allah pastinya, ya kan, selama proses itu. Gitu Zahra, kalau menurut kakak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Taufik mau bertanya? Baik Kak, Ica, terima kasih atas waktunya Kak. Saya mau bertanya nih Kak, bagaimana sih Kak untuk mempromosikan diri menjadi seorang MC, karena saya juga pengalaman menjadi seorang MC itu waktu di sekolah itu udah lama. Jadi saya ingin terjun di lapangan masyarakat, tentunya di daerah saya di Kebumen, karena kalau saya nggak terjun ke situ, saya mungkin kurang berpengalaman. Kalau saya dulu pernah jadi orang MC tapi belum sampai ke kalangan masyarakat. Nah itu bagaimana sih Kak cara mempromosikannya gitu Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Taufik dari Kebumen. Kak, bagaimana cara kita mempromosikan diri kita jadi MC? Maka berlatihlah kita menjadi MC, dan apalagi sekarang kan eranya sosial media ya. Jadi upload, kalau kita lagi jadi MC, upload. Upload sekali, upload 2 kali, upload 3 kali, upload 4 kali. Maka nanti kita tercipta personal branding. Oh, ternyata Mas Taufik ini dia MC. Ya kan? Berawal dari itu, berawal dari situ. Ini pengalaman kakak. Kakak tahun 2009, kakak itu dari SD SMP dulu suka MC, tapi waktu itu kakak nggak belajar ilmunya, jadi asal aja maju, ngomongnya juga asal. Singkat cerita 2009 kakak belajarlah ilmu tentang MC dan keprotokoleran, ya, belajarnya di KAFI. Setelah itu ada ujiannya itu disaksikan oleh Om Bagus dan semua pengajar saat itu ada 11 orang, pakai sound lengkap dan sebagainya. Nah, singkat cerita, setelah selesai, dan itu kita skripnya itu harus hafal, tidak boleh melihat skrip, jadi hafalan. Saat itu sudah di akhir penilaian, kakak nilainya ternyata paling tinggi karena Om Bagus sampaikan basic vokalmu itu sudah oke, dan vokal primamu itu sudah dapat banget gitu kan, kata Om Bagus. Itu malamnya. Paginya, bukan pagi, malam itu juga pulang kakak habis ujian, kakak ditelepon sama tiga kali teman orang Selipi. Besok dia mau mengadakan Maulid Nabi, butuh MC. Akhirnya di situ malam kakak bingung, terima enggak. Karena itu perdana kakak MC, yang mestinya perdana kakak MC setelah kakak belajar gitu. Akhirnya jam 12:30 malam kakak iyakan, oke, besok saya MC, oke, besok Cak dijemput ya di depan UIN jam 12 karena acaranya malam. Oke, siap. Kakak tidak tahu, ini gambling banget ya, kakak tahu itu yang hadir siapa saja, tamu VIP-nya siapa saja. Dalam pikiran kakak, ekspektasi karena acara Maulid Nabi apa cerita dijemput kakak sama panitia ke Selipi di Palmerah, dan salahnya kakak pada saat kakak sampai, kakak tidak langsung ke lokasi lihat bagaimana sih lokasinya di mana, kakak langsung ke rumahnya tuan rumah itu. Udah disuruh makan dulu lah, sholat maghrib dulu dan sebagainya. Udah panitia, udah mulai lagi setengah jam, ayo MC-nya langsung bawa aja ke lapangan. Kakak kaget, hah, lapangan?
emang acaranya bukan di masjid ya? Ternyata acaranya di lapangan. Begitu kagetnya, sekaget-kagetnya, begitu kakak keluar, kan rumahnya ke lapangan lumayan tuh, mungkin kita harus berjalan 4 menitan. Ternyata di lapangan terbuka, dan itu semuanya warna putih, ya kan? Warna putih, jamaahnya, itu ada ratusan jamaah. Ternyata dihadiri oleh Habib Rizik. Nah itu salahnya kakak, itu perdana 2009 dihadiri oleh Habib Rizik dan lain sebagainya. Wah, nervous, grogi. Wah, di belakang panggung tuh kakak udah doa banyak-banyak, ya Allah bantu, ya Allah bantu, ya Allah. Akhirnya setelah itu bismillah saya berdoa, minta pertolongan dari Allah. Kakak untung bawa skrip, langsung kakak tulis nama beliau lengkap-lengkap, siapa yang hadir, langsung tanya sama panitianya siapa saja. Itu beberapa kesalahan yang istilahnya hal-hal yang kakak lewatkan. Harusnya kakak ke lokasi dulu, kemudian tanya, dan karena itu perdana. Nah, setelah itu kakak rasa, oh ternyata saya berhasil nih MC acara tablik akbar, ya kan? Dari situ naiklah kita punya rasa percaya diri. Setelah itu MC apa lagi, MC apa lagi, MC apa lagi, MC apa lagi. Maka terimalah tawaran itu, terima tawaran itu. Yang pasti pertama, kalau kita baru tahap belajar, jangan kita money oriented, maksudnya wani piro, dibayar berapa, gitu jangan. Nanti ada kalanya kita akan dihargai oleh orang. Maksudnya kalau orang melihat kita itu sudah bagus, maka orang itu tidak akan istilahnya sayang-sayang lah ya untuk mengeluarkan berapa juta kepada kita, kayak gitu lah ya. Seperti itu. Jadi, nah, dan juga saran kakak untuk Mas siapa tadi? Mas Taufik, Kak. Mas Taufik itu harus banyak belajar olah vokal, Mas Taufik. Ya, harus belajar olah vokal. Ini saran kakak. Karena apa? Mas Taufik itu kan logatnya masih logat Kebumen ya, benar nggak? Masih logat Kebumen. Nah, betul, logatnya itu harus sedikit-sedikit itu diminimalisir supaya nanti itu juga tidak menimbulkan noise di audiens gitu. Karena apa? Mohon maaf ya Mas Taufik. Jadi kakak saya ini punya teman orang mana sih, Jawa Tengah lah pokoknya, kembar, dia kuliah di STAN. Yang satu dia udah bertahun-tahun tuh di Jakarta. Yang satu tuh udah oke. Logatnya itu sudah logat-logat ya, sudah bisa kayak ya orang-orang Jaksel lah ya. Yang satunya itu padahal dia tinggalnya itu di daerah Jakarta. Tapi ngomongnya itu lebih parah dari Mas Taufik. Jadi kamu mau kemana? Jadi medok banget. Jadi medoknya itu benar-benar tebal. Nah, padahal dia itu sudah hidup bertahun-tahun di Jakarta. Jadi saran kakak, belajar lagi senam mulut, olah hal, dan belajar lagi untuk supaya logat Jawa kita itu diminimalisir. Itu pesan kakak, Mas Taufik. Oke Kak, terima kasih Kak atas penyampaian dan masukannya Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Ya, Pak Rabi Hudin. Ya, ini sekedar masukan aja Bu, karena ini kan MC itu kan nggak bisa teori aja Bu. Kalau ada waktu, masing-masing peserta dikasih kesempatan lah untuk praktek Bu, sehingga Ibu bisa melihat di mana kekurangannya dan pembinaannya Bu. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Rencananya besok di hari kedua Pak, besok malam. Oh gitu. Ya, jadi rencananya nanti untuk besok malam saya mintakan tiap-tiap peserta itu silahkan bikin skrip MC dari mulai opening, closing, opening, isi, dan closing. Ya, bebas mau acaranya acara wisuda, acara seminar, acara talk show atau apapun bebas. Ataukah mau acara live musik, is okay, tidak jadi masalah, silahkan. Yang penting itu tadi ada opening, ada isi, dan ada closing. Kakak mau lihat besok, nanti kakak beberapa orang mau kakak tunjuk ya, selain daripada nanti kita personal grooming dan personal hygiene, supaya kakak tahu sedalam apa dan kira-kira asesmen di awal teman-teman itu sejauh apa sih tentang MC ini gitu. Jadi nanti teman-teman buat silahkan bebas mau acara apa, Kak tamunya siapa aja bebas, mau ngarang fiktif juga boleh. Jadi tamu VIP-nya siapa dihadirin, semua menteri kesehatan atau menteri agama, kemudian siapa lagi,
baru setelah itu rundown acaranya apa. Nah, gitu. Jadi kakak mau lihat. Itu rencananya besok malam Pak Rabiuddin. Gitu. Ya. Makasih Bu. Sama-sama Bapak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya karena biasanya kakak itu pelatihan MC itu biasanya 2 hari dan itu full dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Jadi kalau diminta buat menjelaskan ini waktu 1 jam itu yaitu tadi hanya kulitnya itu belum maksimal itu. Ya, tapi oke lah. Kakak kemarin sudah sampaikan ke Kak Iva kalau dari teman-teman nanti after ini pelatihan 2 hari ini mau mengadakan coaching, sama Kak, saya tiba-tiba diminta buat MC ini Kak, nggak apa-apa. Nanti silakan coaching sama Kakak berapa orang, free. Ya, bebas kalau selama Kakak lagi free, lagi ada di Jakarta, oke kita ketemuan di mana, yuk kita belajar sama-sama. Kakak sudah sampaikan seperti itu sama Kak Iva ya. Kalau nanti teman-teman Kak, saya mau konsultasi nih besok saya diminta MC ini kira-kira bagaimana Kak? Nggak apa-apa, nanti chat kakak aja kita janjian di mana gitu ya. Selama kita tidak bisa offline ya udah nanti kita by Zoom aja, nggak masalah. By Zoom aja untuk coachingnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Mbak moderator, masih ada waktunya atau sudah habis nih? Udah setengah. Iya Kak, melihat sudah pukul 21.38, ini sudah sebenarnya melewati batas Kak. Iya, oke. Oke, terakhir mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum closing? Ada? Mungkin bisa 1 penanya aja ya Kak. Ya, boleh. 1 penanya lagi, boleh silakan. Ada? Oke, sepertinya sudah tidak ada Mbak Anissa. Jadi perlu kakak sampaikan untuk besok hari kedua, rencana yang akan materi yang akan kakak sampaikan itu mengenai personal branding ya. Kemudian grooming, personal grooming, dan juga personal hygiene. Dan teman-teman mohon untuk disiapkan ya skrip MC-nya, konsep acaranya bebas, skripnya itu bebas juga. Seperti tadi yang kami sampaikan itu ada opening, ada isi, dan ada closing. Dari mulai mungkin tamu-tamunya siapa, rundown acaranya apa-apa saja. Itu ya. Oke, mungkin itu Mbak Anissa dari kakak di malam yang pertama ini, di hari yang pertama ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan insya Allah kita akan ketemu di besok malam. Ya, terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, terima kasih Kak Ica atas materinya. Betul-betul daging dan sangat menarik. Sampai para peserta banyak yang bertanya, interaktif sekali. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kamera untuk segera mengaktifkan. Baik, bisa kita mulai ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pengumuman. Pertama, kembali kami ingatkan bahwa pelatihan MC sesi kedua dilaksanakan esok hari, tepatnya tanggal 27 Agustus 2022, dimulai pada pukul 19.30. Kemudian kami himbau kepada teman-teman sekalian untuk mengisi absen yang sudah di-share di room chat Zoom, dan sebagaimana yang disampaikan pemateri pada malam hari ini agar disiapkan untuk persiapan besok di sesi kedua. Begitu. Alhamdulillah, rangkaian sesi pelatihan MC pada hari ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, yakni Kak Muslihatus Sholihah Sofi An-Nur Rahman, STHI MCHC, yang sudah bersedia membagi ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan narasumber dapat kita jadikan rujukan serta dapat kita praktekkan dengan baik.
Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti pelatihan MC pada malam hari ini, yang tentunya dengan antusias dan semangat. Saya Anissa Nurzen selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan serta kesalahan dalam memandu acara pada malam hari ini. Sampai jumpa di pelatihan MC sesi kedua esok hari. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ika.